Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Pak. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Dedek sekalian. Mohon maaf terlambat ya, tadi bangunnya kesiangan, terus beres-beres rumah dulu, cari makan buat anak-anak dulu, jadi mohon maaf terlambat. Oke, sekarang kita ini ya, kita sesi tanya jawab. Sebenarnya saya sudah bikin video ke-6. Video ke-6 itu tentang forward kontrak gitu ya, tapi saya pastikan video ke-6 itu tidak akan keluar di UTS. Ya, jadi saya pastikan video 6 tidak keluar, video 7 tentang ini option, call and put option itu juga tidak akan keluar. Video 7 belum dibuat sih. Ya. Oke, taruh di mana ya? Oh, di sini. Bentar. Sambil nunggu silakan. Ada yang mau tanya atau konfirmasi silakan. Oke. Ini ada sedikit latihan buat kalian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke. Ini udah ada kuncinya semua sih. Jadi kalau mau di buku download, saya belum upload ya, lupa ya, mohon maaf. Ini latihan ya, exercise hitung-hitungan. Ntar saya upload dulu ya. Ini namanya apa ya? Silakan, ada pertanyaan nggak? Apa saya nanya? Pak, saya izin tanya. Monggo, silakan. Untuk slide yang 19, Pak, yang di pertemuan 6, yang di slide ke-6 itu, Pak, yang forward and future contract. Bentar. Udah nonton ya kamu ya? Tapi ini saya pastikan nggak keluar di ujian ya. Kalau nanya nggak apa-apa, nanya aja. Tapi ini Ya, Pak. keluar di UAS. Slide ke-6. Ini? Slide ke-19, Pak. 19. Ya, kenapa? Itu kan yang di atasnya itu minus R, yang E kali pangkat minus R ya, Pak. Nah, kok yang di bawahnya jadi T ya, Pak? Kan itu katanya kalau misalnya ditarik ke belakang jadinya negatif. Tapi kok yang di bawah bukan jadi R tapi jadi T ya, Pak? Yang di bawah itu yang payback. mana? Yang payback ini, Pak. Yang, nah iya. Oh, ini ya. Iya, Pak. Iya. Aku sih nangkapnya gini ya. Aku nangkapnya gini. Ada mouse ya. Bentar. Ada. Aku sih nangkapnya, aduh. Kayak apa ya? Bentar.
Nah, ini kan periode ke-0, ini kan periode T besar ya. Kalau T besar berarti dia apa ya? Kiamat lah gitu ya, ini akhir zaman gitu ya. Dan kita nggak akan pernah sampai ke T besar. Maka ketika kita beli obligasi, kita kan cuma di T kayak gitu. Nah, kemudian eh, karena T-nya ini kan T kecil, ini kan berarti VT gitu kan ya, VT. Nah, kalau kita mau cari tahu ya berapa nilai VT ini gitu ya, nilai VT ini ya otomatis VT-nya itu adalah nilai di periode ke T dikurangi dengan nilai di periode ini nih ya. Sorry, di periode ini dikurangi periode ini. Ini tuh warna apa ya? Merah deh. Nih di periode warna merah ya. Merah tuh ini berarti ya. Ya. Dikurangi dengan yang warna biru. Nilai di periode ke 0. Atau yang kita sebut ini. Seperti itu. Jadi memang rumusnya ini yang apa namanya? Kenapa yang ini tandanya minus nih? Kenapa ini tandanya minus ya? Kenapa ini minus? Karena dia ditarik mundur. Ya, itu sudah minus ya. Dia paham di situ. Terus yang kamu tanyakan kok di sini ada di sini. Nah, sejarahnya adalah ini sejarahnya adalah arbitrage. Arbitrage itu kan berarti cari untung modal dengkul gitu ya. Jadi kita membeli forward kontrak. Modal forward kontrak itu kan tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya, tidak ada apa, tidak ada. Jadi ketika kita apa sign kontrak, forward kontrak itu tidak ada biayanya, makanya nilainya nol, tidak ada biayanya. Cuma dalam ketika kita membuat portofolio, kita tuh melakukan dua hal sekaligus. Kita tanda tangan forward beli dan forward jual sekalian, kayak gitu ya. Dimana di situ kita harus membeli suatu aset dan aset itu duitnya dari ngutang ya. Dan karena hasil utang itu kan akan berbunga ya, maka bunganya akan dibayar sesuai inilah, sesuai ini ya. Paham sampai itu Mbak? Mbak. Ya, oke. Jadi di sini ya dia borrow amount, nyambungnya ke sini, nyambungnya ke sini. Jadi ini apa ya, ini dua hal yang berbeda. Sama yang di atas ini beda beda cerita. Kalau yang di atas itu cerita forward kontraknya, kalau yang di bawah ini dia cerita bunga yang harus dibayarkan, seperti itu ya. Makasih, Pak. Ya, makanya di sini nggak ada satunya. Kan harusnya kalau ini 1 plus ET gitu ya, ini kan langsung ET. Berarti ini kan bunganya doang. Seperti itu. Ada Ya, lagi Pak. yang lain? Silakan. Pak, Pak, di kolom chat ada yang bertanya. Oh ya. Oh, 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 oh. Apa sih ini? Kucingku meong-meong itu. Kenapa itu? eh apa ini? Settlement. Oh, gitu. Jadi gini. eh siapa? Oh, yang nanya kamu ya. Jadi gini. Kalau yang dikatakan forward kontrak ya, gimana ya cara cara gambarinnya ya? Cara gambarinnya gini, kontrak ya. Ini ada forward kontrak. Nah, si forward kontrak ini tuh apa ya? Ya namanya ya kontrak harus diselesaikan. Jadi kalau saya mau beli aset A, beli apa misalnya beli saham gudang garam sekian ya harus sekian, harus dibeli gitu. Ya, jadi harus dibeli, harus terrealisasi. Ya, jadi harus terrealisasi. Nah, karena ini harus terrealisasi, maka dalam forward kontrak itu tidak terjadi cash settlement.
Ya. Jadi karena di sifatnya forward contract itu harus realisasi, pada umumnya itu tidak terjadi cash settlement. Jadi settlement itu ada 3 macam ya. Yang pertama delivery of asset, yang kedua cash basis, yang ketiga campurannya mix. Ya. Jadi dalam konsep forward contract karena dia harus realisasi maka harus terjadi delivery of asset. Ini harus terjadi delivery of asset. Walaupun dalam kondisi khusus, kondisi tertentu bisa saja sih cash settlement. Tapi ketika kita bicara futures, nah futures itu bagian dari forward contract, tapi tidak semua forward contract futures ya. Jadi semua future itu forward, tapi tidak semua forward adalah futures. Nah, future ini karena di trading secara aktif, maka dia bisa dijual di tengah-tengah. Jadi kalau forward contract itu periodenya itu 0 sampai T besar, gitu ya. Nah, kalau futures, aduh ini mohon maaf, mouse saya nggak bisa dipakai nih. Meja belajarnya dipakai anak belajar ya. Jadi, nah kalau futures dia nggak nyampe situ, dia cuma sampai T kecil. Kayak gitu. Karena dia sampai T kecil, maka bisa saja delivery-nya kan harusnya di T besar. Ya. Jadi delivery realisasinya kan harusnya di T besar. Nah, karena tidak bisa delivery, contoh misal beli obligasi gitu. Beli obligasi jatuh tempo, misal 2 tahun lagi misalnya, atau obligasinya dibeli 1 tahun lagi. Kan? Jadi penyerahan surat obligasinya itu baru 1 tahun kemudian. Padahal misal baru 3 bulan, 6 bulan sudah diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, ketika diperdagangkan di pasar sekunder ya otomatis nggak bisa dilakukan delivery aset. Yang bisa dilakukan adalah cash settlement. Kayak gitu ya. Itu penjelasan dari saya. Maaf kalau bingung. Ini saya nggak ada mouse ini. Susah nggak nandain. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak bertanya Pak. Ya. Untuk slide yang ke-27 Pak. 27. Ya. Kenapa? Untuk yang ke N ke-1 Pak, kan di situ kan ada keterangan intial marginnya mesti 10% kan Pak. Iya. Sedangkan di ininya marginnya 12 Pak. Kenapa tidak ada penambahan payment-nya Pak? Oh iya. Karena nah ini saya nggak tahu yang 138 ini pas yang itu juga agak aneh ya. Karena kan harusnya margin itu kan 10%-nya ya. Karena ini berarti kan ini 140 kali 10%, berarti 14 gitu ya. 130 kali 10% berapa? 13 kan ya? Nah, 13 itu dari sini nih. Ya, 4 ditambah 9. Kenapa minus? Kenapa 9-nya minus? Karena kita payment, kita nyetor, kita ngedeposit. Jadi saldo kita jadi 13 karena 9 ditambah 4 seperti itu. Kamu bener nih yang ini. Saya nggak tahu kenapa ini yang 138 kok ini kan harusnya kalau dikalikan 10% harusnya 13,8 gitu ya. 13,8 dan di sini kita marginnya cuma 12. Harusnya kita payment di sini nih harusnya ada payment 1,8 nih, bener. Seperti itu. Harusnya yang di warna biru itu ada sekitar 1,8. Makasih ya, 2 poin buat kamu. Saya juga nyadar itu. Apa ini? Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Masih di slide yang ke-27 itu Pak. Saya masih kurang paham Pak, maksudnya margin 1 itu apa, margin 2 itu apa, cash flow opening itu apa Pak?
Di halaman berapa? Yang masih di slide 27, Pak. Oh gitu. Jadi Iya. Ini kolom yang kolom apa ya? Anggap ini kolom ke-1 ya, ini kolom kedua. Dan seterusnya gitu ya. Nah, yang di kolom 2 itu adalah ini apa namanya? Nilai underlying aset atau primary securities. Jadi misalnya gini, kalau kita pengen beli saham ya berarti ini saham. Kalau kita beli obligasi ya ini obligasi. Kalau kita pengen beli properti ya ini propertinya, nilai properti. Jadi ini adalah nilai primary asetnya atau nilai underlying asetnya. Ya. Yang di kolom ke-3 nggak ada ya, nggak ada nilai futuresnya ya. Ini nggak ada. Jadi kita nggak punya di gambar ini tidak ada data pergerakan harga futuresnya. Nggak ada nih, ini nggak ada. Harga futuresnya nggak ada. Tapi di sini cuma dibilang margin. Jadi artinya apa? Ketika saya mau beli suatu future, maka saya harus naruh deposit. Tahu namanya deposit ya? Ya kayak kamu apa namanya ngekos di Kalimongso gitu kan? Dan sama yang punya kos-kosan bilang, kamu harus setor 50% sewa ditahan sama pemilik kos. Kenapa? Nanti kalau rusak atau apa, itu buat mengganti kerusakan. Tapi kalau nggak ada yang rusak, ya itu dibalikin sepenuhnya. Jadi itu namanya deposit. Besarnya deposit itu adalah sebesar initial margin. Ya, sebesar initial margin. Nah, initial marginnya itu kapan? Ya berarti dibiarkan di awal. Pada saat kita apa? Pada saat kita beli futures. Futures harganya 0 ya, tapi ada initial margin di situ. Nah, di sini. Jadi angkanya minus 14. Maka itu dikatakan payment. Ya, maka ini namanya payment. Payment. Karena kita bayar. Ya. Nah, karena kita payment itu maka tandanya minus nih. Nah, yang margin 2 ini adalah saldo kita. Saldo itu bayangkan kalian punya ATM gitu ya. Jadi kalau di saham kita punya namanya RDN, rekening dana nasabah gitu ya. Nah, kalau di future ini sama. Bukan sama lah, mirip gitu ya. Kamu punya semacam saldo ATM. Jadi saldo depositmu itu berapa? Saldo kekayaanmu itu berapa? Dan nilai saldo itu tidak boleh di bawah 14 seharusnya. Ya. Bukan, nilai saldo itu tidak boleh di bawah 10% daripada nilai primary asetnya. Ya. Jadi ini 14 nih. Ini 14, 140 ini 10% kan 14. Ini 130, 10%-nya 13. 140, 10%-nya 14. 150, 10%, 15. Ya gitu. Ya, jadi yang nomor 2, yang margin 2 ini kalau margin 2 ini adalah saldo ATM kita. Ya. Sedangkan margin 1 ini adalah berapa banyak sih gitu ya, berapa banyak pergerakan dari ATM kita, saldo ATM kita ya. Contoh misalnya, ini kan 14. Jadi saya punya saldo ATM 14. Ternyata besok harga saya turun jadi 2. Turun minus 2. Ya kan? Turun minus 2. Nah, maka dilakukan cash settlement. Dilakukan cash settlement. Cara settlementnya gimana? Ya minus 2 ditambahkan 14. Jadi berapa? Jadi 12. Inilah yang disebut cash settlement. Contoh pada periode kedua kita punya saldo awal 12. Ini saldo ATM kita awalnya 12. Ternyata nilai sahamnya turun minus 8. Ya kan? Berarti langsung terjadi cash settlement. Ya, jadi margin 1 ini adalah nilai setelah settlement. Maka setelah cash settlement, saldo kita tinggal 4. Nah, karena ada ketentuan minimum deposit 10%, 130 berarti 13, padahal kita cuma punya 4 saldo ATM. Duit di ATM cuma ada 4. Padahal harusnya duit itu minimal ada 13. Makanya kita harus minus 9. Kita harus setor ke ATM kita, ke rekening kita sebesar 9. Gitu. Oke? Paham? Paham, Pak. Makasih, Pak.
Oh ya, sedikit cerita dikit ya. Kalau nggak salah dulu saya pernah cerita di awal-awal kuliah bahwa mata kuliah yang akan diberikan kalian itu di antara dua, yaitu matematika ekonomi dan matematika keuangan. Bukan dan, atau. Matematika ekonomi atau matematika keuangan. Untuk level D3 ya, D3 Bendahara Negara, yang akhirnya debat, akhirnya dipilih matematika keuangan. Ya ini, mata kuliah ini. Nah, terus Stan mau berubah. Jadi Stan itu mau buka, ada rencana ya, ada rencana kita mau buka D4 ke Bendahara Negara. Jadi nanti adik-adik yang daftar SMA itu langsung D4. Kalian nggak berhak ya, mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi. Jadi adik-adik SMA itu langsung D4. Dan jurusannya bukan D4 akuntansi, tapi D4 kita nyebutnya D4 keuangan publik. Manajemen keuangan publik ya. Tapi itu kan sebenarnya D4 Bendahara Negara. Nah, di mata kuliah D4 Bendahara Negara itu matematika keuangan tidak ada lagi, hilang. Digantikan dengan satu mata kuliah yang namanya asset pricing. Ini konsep dari kami ya. Ini ingat ini bukan bocoran ini ya, ini bukan isu saya nyebut, bukan. Ini baru pemikiran. Ya, ini baru pemikiran. Jadi jangan disebarin ke adik ini ya, ke adik SMA ya. Karena semuanya masih serba tidak pasti seperti itu. Ini baru pemikiran dari kami para tim perumus gitu. Nah, jadi mata kuliahnya nanti itu namanya asset pricing. Asset pricing itu sebenarnya sama dengan yang kita pelajari. Jadi mata kuliahnya sama, cuma namanya diganti jadi asset pricing. Jadi pricing untuk aset-aset keuangan. Jadi nanti kan kalian lulus D3 kan mau D4 kan? Ya asumsi saya kan pengen lanjut kuliah di STAN lagi D4, S2, S3 gitu ya. Asumsi saya kan mau lanjut D4 lagi, nanti kalian akan dapat mata kuliah yang namanya asset pricing. Kayak gitu. Nah, asset price namanya aja udah pricing, berarti kita harus mencari tahu berapa sih penentuan harga aset yang kita jual. Kayak gitu ya. Kalau kita sebagai issuer, berarti kalau pemerintah mau nerbitin bond, berapa sih pricing kita? Berapa sih baiknya kita menetapkan coupon rate? Berapa present value yang diharapkan? Kalau kita sebagai investor, berarti nanti kita posisinya adalah apakah aset yang kita beli under value, over value, under price, atau overprice. Seperti itu. Nah, aset yang kita beli atau yang mau kita jual itu kan bisa macam-macam. Bisa bisa primary asset seperti yang kita pelajari sebelumnya, bisa merupakan secondary asset. Nah, secondary asset itu bisa berupa nanti forward atau futures. Kayak gitu. Nah, cuma yang saya tahu sampai sekarang DJPPR terutama jadi pemerintah kan yang suka main instrumen keuangan kayak gini kan biasanya di DJPPR ya. Di DJPPR itu setahu saya ya, mohon maaf kalau saya salah ya. Setahu saya itu tidak pernah main di derivatif. Jadi setahu saya pemerintah itu tidak pernah main di derivatif. Pemerintah paling mainnya di primary securities. Kalaupun pemerintah melakukan derivatif, biasanya yang dilakukan adalah hedging. Kalau hedging itu berarti namanya forward contract. Ya gitu, ya forward contract. Hedging pun ini agak deg-degan pejabat yang melakukan. Kenapa? Karena kan namanya forward contract kan. Forward contract itu long position short-nya itu bisa untung bisa rugi ya. Nah, kalau untung atau rugi nanti kalau kalian dapat mata kuliah pengelolaan investasi itu bisa dianggap bisa sempat ada perdebatannya dianggap kerugian negara. Kalau kerugian negara, ancamannya bisa pidana. Ya kan ya, kerugian negara. Nah, nanti di mata kuliah PIP itu akan dijelaskan dalam kondisi apa seorang pejabat pemerintah yang berperan sebagai investor menginvestasikan uang negara gitu ya, dan dia rugi, tapi dia tidak bisa dituntut. Nah, itu nanti ada 4 kondisi itu ya. Ada beberapa kriteria. Seperti itu. Nah, jadi yang kalian pelajari sekarang itu adalah bagaimana kalian belajar menghitungnya. Gitu ya. Nanti ketika kalian kuliah pengelolaan investasi pemerintah, nanti bagaimana kalau kalian sebagai pejabatnya. Nah, jadi beda ya, kalau pejabat berarti tidak hanya aspek keuangan tapi juga aspek hukum. Ya, nanti kita akan bahas sedikit aturan-aturan ya. Rule of the game-nya seperti apa. Nanti kalau mau lanjut D4, kalian sudah punya basic yang cukup di mata kuliah ini. Itu maksudnya. Silakan dilanjut. Saya sambil makan ya. Silakan.
Oke, kalau gitu silakan kalian download soal-soal yang di sini. Ada di folder share ya. Ada di folder share, folder latihan. Ada di mana ya? Di chat ya. Silakan cek chat. Itu ada folder, silakan di-download di folder itu. Kalau nggak ngerti, silakan ditanyakan. Ya, saya sambil sarapan. Pak, saya mau tanya boleh, Pak? Boleh, silakan. Kan saya masih belum paham betul itu, Pak, mengenai perbedaan antara forward contract dan future contract. Nah, dari sumber di internet mengatakan bahwa future contract itu merupakan kontrak standar ya, Pak. Nah, di sini saya belum paham mengenai standar itu yang seperti apa, Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kebalik ya. Kalau menurut saya standar itu future, bukan forward. Siapa namanya Mbak tadi yang nanya? Sinta, Pak. Ya, tadi saya bilangnya itu, Pak, future. Future. Maaf ya, sambil makan, lapar. Ini, apa namanya? Gini, saya menganalogikannya gini. Kenapa emiten, ya, emiten itu kan berarti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek gitu ya. Kenapa laporan keuangannya harus diaudit? Agar laporan keuangannya terstandarisasi. Nah, jadi ketika emiten itu nerbitin saham yang dia actively traded gitu ya, jadi diperdagangkan secara aktif, maka itu harus bisa diperbandingkan fair. Maka laporan keuangan yang ada di Bursa Efek itu semua terstandarisasi. Semua. Jadi gini, kalau kalian bayangin laporan keuangan neraca itu ada misalnya perusahaan A, neracanya itu adalah rumah, mobil. Perusahaan B, neracanya adalah rumah adat, mobil tua gitu ya. Pak, itu kan sama-sama rumah sama mobil. Enggak, beda. Yang satu bilangnya rumah, yang sebelah bilangnya rumah adat. Itu nggak boleh. Jadi nanti kalau kalian masuk ke bursa, itu ada satu format laporan dalam bentuk Excel ya, kalau kalian download ya. Itu sama, kalau dibilang rumah, ya rumah. Kalau dibilang PPE atau Property Plant Equipment, ya dibilangnya PPE. Kalau dibilangnya intangible asset, dibilangnya intangible asset. Jadi nggak boleh tuh yang satu bilang intangible asset, yang satu bilang goodwill. Nggak boleh. Harus sama. Harus terstandarisasi. Nah, itu saham. Sama dengan futures. Futures juga, kenapa futures harus terstandarisasi? Karena dia diperdagangkan secara aktif di bursa. Ya. Jadi bisa saja underlying asetnya itu, jadi gini, futures itu bisa underlying asetnya bisa primary securities, tapi bisa juga derivatif. Ngerti maksudnya? Jadi derivatif dari suatu derivatif. Kebayang nggak? Gila nggak itu? Ya, saya ulang ya. Instrumen keuangan itu ada dua. Ada primary, ada secondary. Primary itu berarti aset utama ya. Bisa macam-macam lah. Bisa obligasi, bisa saham, bisa properti, bisa REITs, real estate, investment, trust fund gitu ya. REITs itu. Bisa apa lagi ya? Bisa macam-macam lah ya. Ini primary securities. Yang kedua namanya secondary securities. Atau yang kita sebut sebagai derivatif. Atau beberapa orang bilang nyebutnya financial instrument, instrumen keuangan, macam-macam. Tapi basically ini adalah derivatif, namanya aja turunan. Berarti secondary securities. Si derivatif ini, underlying asetnya itu bisa primary, bisa juga secondary. Mumet ya. Ini yang terjadi inilah salah satu akar penyebab masalah krisis keuangan global di Amerika tahun 2008. Ya, jadi kalau cerita dikit nggak apa-apa ya, biar nggak ngantuk ya. Mohon maaf ya. Ini di luar konteks matematika keuangan. Kita ngomongin krisis dikit. Ada di mana ya? Ada di ini perbankan.
Lah, kok nggak ada? Tidak ada, saudara-saudara. Ya udahlah, gini aja. Jadi di Amerika itu, kan orang jual rumah. Kalau jual rumah kan pasti ada hipotek ya. Hipotek atau apa sih namanya? Akta ya, akta bukan akta, SHM, sertifikat hak milik. Nah, sertifikat hak milik itu kalau digadaikan itu kalau di Indonesia namanya hak apa ya? Hak bukan tera, apa ya? Hak, lupa namanya. Saya lupa ya. Jadi di Indonesia itu kalau kita pinjam uang ke bank, kalau kita KPR, maka sertifikat rumahnya itu dialihkan kepemilikannya ke bank. Jadi kalau kita gagal bayar, kita nggak bisa nyicil, bank berhak untuk menjual rumah itu. Ya, jadi ada pengalihan hak, akte pengalihan hak. Nah, ketika bank berhak untuk menjual rumah itu, maka sebenarnya bank memiliki hipotek atau mortgage. Hipotek itu kalau kita main monopoli, di halaman belakang ada hipotek ya, itu nilainya. Artinya bank berhak menjual rumah itu seharga sekian. Itu nilai hipotek. Atau kita sebut sebagai mortgage. Ya, mortgage. Nah, mortgage ini adalah primary securities. Ini adalah primary. Ya. Nah, ternyata bank-bank di Amerika itu dia membentuk turunan dari mortgage ini atau membentuk derivatif. Jadi mereka membuat yang namanya ABCP. ABCP itu Asset Backed Commercial Paper. Jadi paper komersial apa ya? Paper komersial yang di backing sama aset. Asetnya apa? Hipotek ABCP. Ya. Nah, terus jadi mereka bikin lagi anak perusahaan SPV. Jadi anak perusahaan yang dibikin di Kepulauan Bahama, bikinlah mereka namanya ABS. Dan ini sampai ABS-nya berlapis-lapis. ABS itu Asset Backed Securities. Jadi aset yang back-nya, yang underlying asetnya adalah securities, surat berharga. Kayak gitu. Jadi ini turunan dari turunan dari turunan dari turunan. Kayak gitu. Dan itulah yang mengakibatkan bubble. Kenapa bubble? Karena ketika market yang atas ini rusak, ya, ketika primary mortgage itu nilainya jatuh, ketika masyarakat tidak lagi percaya terhadap bisnis properti di Amerika, maka otomatis kan ya obligasinya hancur ya, jeblok, berarti yield-nya tinggi gitu ya. Kalau yield-nya tinggi berarti kan market rate-nya tinggi, coupon rate-nya rendah, gitu kan? Maka obligasi jadi nggak laku, oke, dan didiskon, jadi harganya diskon banget. Ketika harganya diskon kan berarti nggak ada harganya, sederhana itu. Karena primary securities-nya hancur, maka secondary securities-nya lebih hancur lagi. Kayak gitu. Jadi ini ledakannya ini kayak ledakan nuklir ya, beruntun reaksinya. Dan itu menghancurkan banyak hal, karena tidak cuma Amerika yang hancur, tapi semuanya. Oke, selesai ceritanya. Lesson learn-nya dari cerita itu adalah apa? Kita nyebutnya financial innovation ya. Bahasa Inggrisnya itu financial innovation itu tidak selalu baik. Jadi inovasi yang kebablasan kayak orang-orang Amerika itu lead to financial crisis. Gitu. Mohon maaf. Bahkan kalau kalian termasuk ekonom Islam, salah satu penyebab krisis adalah penggunaan fiat money. Nah, dulu kan kita pakai uang dirham. Karena uang dirham atau commodity money nggak ada tuh. Bubble. Karena ada fiat, muncullah krisis. Karena ada pembayaran bunga, konsep value for money, konsep present value, muncullah krisis Asia Financial Crisis. Karena kita menggunakan mata uang asing, mata uangnya berbeda dan lain-lain, ada selisih kurs falas, terjadilah double mismatch. Jadi intinya krisis sih. Udah deh, ceritanya itu aja, biar menarik aja ya. Jadi yang namanya futures itu harus terstandarisasi. Ya, karena dia diperdagangkan secara aktif dan bisa saja itu diperjualbelikan sebelum maturity date, sebelum masa jatuh temponya atau sebelum apa namanya delivery time-nya istilahnya. Ya, yang lain silakan.
Sambil download ini ya, sambil dibaca, kalau nggak ngerti, silakan ditanyakan. Itu udah ada kuncinya. Nanti ujian akan ada hitung-hitungan kayak gini ya. Jadi kalau kalian bisa ngerjain ini, insya Allah bisa hitung-hitungan di ujian. Tapi ujian nggak cuma hitung-hitungan, ada konsep di situ ya, beberapa konsep. Maka kalian mau nggak mau harus nonton videonya lah, minimal sampai video pertemuan kelima. Silakan kalau mau yang tanya lagi. Di kolom chat ada pertanyaan, Pak. Oke. Jadi kamu nanyanya close investment ya, atau closing lah, kita nyebutnya closing ya. Apakah harus ada sebab tentunya? Tidak. Karena closingnya per hari, jadi closingnya otomatis. Jadi walaupun kita nggak mau closing, dia akan tetap closing otomatis. Jadi futures itu, pergerakan harganya itu per hari. Ya, jadi pergerakan yang di sini nih, yang di mana ya? Nah ini nih, yang di kolom ketiga, ini kolom ketiga ini kan berarti nilai futuresnya ya. Ini pergerakannya per hari. Dan closingnya pun per hari. Ini closingnya per hari. Ya, closingnya per hari. Jadi kalau pertanyaan kamu adalah harus ada sesuatu, tidak. Ini otomatis closing. Karena tidak sesuai perjanjian awal. Ingat, kalau perjanjian awal, berarti kamu ngomongin forward contract. Ya, forward contract. Tapi kalau kita ngomongin futures, maka futures ini bisa saja turunan dari forward. Bisa saja underlying aset dari sebuah futures adalah forward kontraknya. Ya, jadi bisa macam-macam. Oke. Yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Tanya. Ya, silakan. Maaf ya, sambil makan. Mau nanya, Pak, apakah payoff dari future contract lebih besar dibandingkan dengan forward contract dengan jumlah unit dari kedua kontrak yang sama? Ulangi. Pelan-pelan. Apakah payoff dari future contract lebih besar dibandingkan dengan forward contract dengan jumlah unit dari kedua kontrak sama? Ya. Jawabannya ya. Tapi ingat ya, futures itu nggak iya sih. Bisa iya, bisa nggak. Bisa iya, bisa nggak. Ya. Kenapa? Karena contoh saya simulasi di Excel aja ya. Biar kalian kebayang ya. Maaf ya, ini sebenarnya nih semalam kemarin ke Banteng sampai sore, ngerjain penelitian sampai tengah malam gitu ya. Pagi bangun kesiangan. Aduh ya Allah. Forward. Kalau F besar itu artinya forward ya. Kita misal periode ke 0, 1. Nah, misal kalau forward harganya 100. Kemudian di periode kelima 110. Maka keuntungannya berapa? 10. Gitu ya. Tapi kalau kita bicara F kecil ya. Kalau F kecil ini berarti futures ya. Futures itu simbolnya F kecil. Harganya awalnya 100. Ya. Misal di sini harganya 120, 121. Gini deh. Kita random aja ya. Antara
Ini adalah pergerakan harga futures. Kan futures yang kuning ini kan futures di trading di bursa dan closingnya harian. Berarti kalau closing harian kan berarti ini 10 kan? Ya, ini 10. Yang bawah naik 10 lagi. Yang bawah turun 2. Yang bawah turun 17. Yang bawah lagi naik 15. Nanti kalau kita sum, maka futuresnya untungnya 16. Nah, kalau kita ngelihat kayak gini, ini seolah-olah futures itu untungnya lebih gede daripada forward. Dan iya, dan biasanya iya. Biasanya namanya derivatif itu return-nya lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Biasanya. Tapi jangan lupa, risk-nya juga, deviasinya juga gede banget. Itu. Ya, jadi kalau pertanyaan kamu tadi, jawabannya adalah, pertanyaan kamu kan apakah capital gain dari future lebih besar dari forward? Maka jawabannya adalah biasanya iya. Tetapi kita ingat prinsip high risk, high return. Atau risk return trade-off. Jadi kalau return-nya tinggi, risikonya pun jauh lebih tinggi. Itu jawabannya. Ya. Yang lain Baik, silakan. Pak. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Silakan Mbak, langsung aja. Oh iya. Di video Bapak untuk yang menjelaskan PowerPoint slide ke-16 itu Bapak kalau nggak salah bilang biasanya dividen itu dibayarkan secara konstan dan overtime. Kalaupun growth, pasti growth-nya konstan. Nah, itu saya bingung, Pak, kenapa growth-nya bisa dibilang pasti konstan. Oke. Jadi sebenarnya itu adalah ini ya, udah apa? Kita lihat dulu ya, buka data dulu ya. Contoh kita data apa ya? Mandiri aja deh ya. Kita lihat histori pembagian dividen dari Bank Mandiri. Nih, dividennya kelihatan? Kalau kita perhatikan ya, Bank Mandiri lihat ya. Kalau kalian perhatikan ya, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Artinya apa? Setiap tahun Mandiri pasti bagi dividen. Gitu. Ya, karena Mandiri, bank besar, blue chip. Ya. Coba kamu ambil perusahaan kecil kayak perusahaan apa ya? Misalnya apa ya? Misalnya apa yang kecil itu apa? Misalnya Alto misal. Tribanyan Tirta. Coba ada nggak dia ngasih dividen? Oh ya, dividen itu nanti tercermin di harga sahamnya ya. Jadi yang kita di trading memang pakai closing price, tapi kalau sudah memperhitungkan dividen nanti pakai harga saham. Show dividend on. Oh nggak ada, Alto malah nggak ada sama sekali ya. Apa ya yang apa ya? Mayora pasti gede. Perusahaannya WIM coba. Bismillah.
Coba perhatikan Wismilak. Wismilak missing 1 tahun. Tahun 2018 dia tidak bayar dividen. Nah, sekarang coba kamu perhatikan polanya ya. Lihat, Wismilak baginya berapa sih dividennya? 3, 18, 25, 15, 35. Lihat ya, ini naik turun nih, ajut-ajutan nih Wismilak. Ya, dia naik, turun, naik lagi, turun lagi. Gitu. Wismilak. Ini Wismilak ya. Coba kalian bandingkan sama Mandiri. Ya, lihat Mandiri. 50, 65, 70 ya. Dia terus naik. Basically dia terus naik. Ya, jadi yang apa namanya? Nanti kalau kalian belajar manajemen keuangan itu ada suatu model yang namanya dividen constant growth rate. Jadi ketika nanti belajar manajemen keuangan ya, itu ada model namanya dividen constant growth rate ya. Ini contohnya adalah Mandiri tadi yang saya sebutkan tadi. Karena Mandiri itu perusahaan gede gitu ya. Kayak gini lah, kayak kamu lebaran. Kamu lebaran terus kamu main ke saudara yang dia udah kaya banget gitu. Masa iya sih dia nggak ngasih ini, nggak ngasih apa namanya, angpau gitu. Nggak masih dia nggak ngamplopin gitu ya. Kalau ada orang kaya banget tahun lalu dia ngasih selembar 100.000. Wah, tahun ini mungkin nggak ngasih 50.000. Ya, nggak mungkin biasanya. Biasanya tuh kalau orang kaya, kalau orang Cina gitu ya, pas Imlek gitu ya, pas itu biasanya jumlah angpaunya itu makin lama makin besar atau minimal sama. Itu kalau kita sowan ke rumah yang orang kaya, saham-saham blue chip seperti Mandiri. Tapi kalau kita sowannya ke tetangga yang mohon maaf, misalnya kerjanya serabutan, misal serabutan itu bukan berarti kerja orang miskin enggak ya, tapi misalnya dia kontraktor, misal tahun ini kaya, tahun depan dia pas susah gitu, tahun depan pas kaya lagi. Maka jumlah angpaunya pun akan menyesuaikan, fluktuatif. Nah, ada sebuah model namanya dividen constant growth rate. Jadi ini cocok untuk saham-saham gede, saham-saham blue chip gitu, seperti Mandiri, PLN, Indosat itu dividen constant growth rate. Jadi yang konstan itu apa? Growth-nya, pertumbuhannya, percentage of change-nya. Dividennya berubah tiap tahun. Misal 100 jadi 110, jadi 121 itu kan naik terus. Tapi kalau kita lihat persentasenya kan konstan, 100 ke 110, 10%. 110 ke 121, 10%. Oh, berarti growth rate-nya itu konstan sebesar 10%. Kayak gitu. Maka yang tadi saya bilang di sini adalah, makanya saya bilang dividends are often. Often itu sering, tidak selalu. Ya, continuously paid specific. Nah, ini cocok untuk perusahaan-perusahaan yang blue chip. Perusahaan-perusahaan di papan utama. Jadi kalau kalian buka IDX itu kan ada papan utama, papan pengembangan, ada yang di suspend gitu. Nah, ini biasanya saham-saham yang di papan utama atau main board itu biasanya ngasih dividennya, selalu ngasih dividen. Ya, oke? Menjawab, Dek? Iya, terjawab, Pak. Makasih. Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Kan tadi di video Bapak bilang IHGS itu merupakan rata-rata nilai sebagian besar saham yang ada di bursa. Jadi pertanyaan saya, Pak, apakah perhitungan saham itu selalu mengarah ke IHGS, Pak? IHSG, indeks harga saham gabungan. Ya.
Yang kamu bilang, apakah perhitungan saham? Perhitungan apa? Coba, bisa lebih spesifik nggak? Apa yang dihitung? Perhitungan investasinya mungkin, Pak. Enggak, itu kamu kayaknya masih bingung sama pertanyaannya ya. Jadi gini, saya kasih analogi. Hmm, Bayangkan kamu kamu namanya siapa? Misal namanya Ani, misal gitu ya. Ani ini cewek, seorang wanita di stan, gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat ya, majority cewek di stan itu apa? Berjilbab. Ya, atau majority anak saya itu kalau nggak pinter, soleh. Kalau nggak, soleh dan pinter. Gitu. Itu ada IHSG. Itu ada indeks harga saham gabungan. Itu ada persepsi publik terhadap anak stan. Gitu. Coba bandingkan sama kalau di Bandung tuh ada kampus namanya Maranatha. Udah kebayang ya kampus Maranatha itu kayak gimana? Atau di Jakarta mungkin ada Trisakti. Kebayang nggak? Image kita kalau dengar mahasiswa Trisakti kita berbilang, kamu kuliah di mana? Sorry, kamu punya pacar nggak? Punya. Anak mana? Anak Trisakti. Oh, udah kebayang itu. Oh, pasti putih atau Chinese, cantik atau seksi dan lain-lain kayak gitu. Itu wah ini Trisakti ini. Tapi kalau eh, kamu udah punya calon istri, udah anak mana? Anak stan. Oh udah kebayang, wah pasti ahwat, cibaunya panjang gitu. Jadi itu IHSG itu indeks harga saham gabungan. Bagaimana investor mempersepsikan seseorang berdasarkan based on regional base gitu. Walaupun pada kenyataannya, misalnya gini, "Bet, kamu udah punya calon, udah, anak mana? Anak stan. Ternyata pas dilihat istrinya, cantik kayak artis, misalnya kayak gitu. Bisa saja. Atau sebaliknya, Trisakti ternyata pas datang akhwat banget, kayak gitu. Bisa saja realisasinya berbeda dari ekspektasi, dan itu sangat mungkin terjadi. Tetapi, bagaimana investor melihat on average itu yang dilihat adalah indeks harga saham gabungannya. Ya, paham ya? Jadi ketika investor itu dan IHSG itu biasanya per negara. Indonesia kita punya IHSG atau JKSE, Jakarta Composite Stock Index. Kalau di Hong Kong ada Hang Seng, di Jepang ada Nikkei, gitu ya. Di Amerika ada Dow Jones atau Standard and Poor's 500 dan lain-lain, macam-macam. Jadi itu namanya indeks. Indeks itu bagaimana investor mempersepsikan. Dan persepsi itu bisa benar, bisa salah. Terus kalau kita tanya, investor yang dibeli indeks atau sahamnya? Ya sahamnya dong, primary securities-nya gitu. Kamu mungkin nggak nikah sama Trisakti? Nggak mungkin. Trisakti itu nama lembaga. Trisakti itu nama institusi. Yang mungkin adalah saya nikah sama anak Trisakti. Apakah semua anak Trisakti dikawinin? Enggak. Cuma satu. Gitu. Atau beberapa gitu ya. Paham ya? Jadi makanya IHSG atau indeks itu hanya sebuah sebuah apa ya? uh, prediktor ya, hanya sebuah gambaran lah kurang lebih gitu. Misal kamu punya pacar, punya cowok anak mana? Anak Akmil, udah kebayang, sterok, ganteng, berwibawa gitu. Kamu punya anak mana? Anak IKJ, udah kebayang. Wah ini pasti agak gondrong, gaul dan lain-lain. Itu indeks, ya, paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Paham ya? Silakan kalau masih ada. Nanti kalau hitung-hitungannya kalian ngikut itu aja ya, contoh soal itu ya, belajar di situ ya. Kalau itu bisa, insya Allah ujian bisa. M to M itu artinya mark to market. Mark to market ya. Mark to market itu kalau kita ngelihat ini,
135 dari mana? Itu dari selisih antara ini kan? Gitu ya. Berarti kalau 169 itu selisih dari mana? Sama nggak selisihnya? Harusnya itu sih. Oke, menjawab. Yang lain, silakan. M to M itu artinya mark to market ya. Izin bertanya Pak, tapi di luar konteks ya Pak. Itu kan saya pernah baca kan Pak di internet, ada yang namanya Santara yang dibuat Mardigo itu Pak. Nah itu apakah gimana ya? Apakah itu sistemnya sama seperti eh, pasar bursa saham gitu Pak, tapi investornya pada UMKM. Terima kasih Pak. Mohon maaf, saya nggak ngikutin Bosman Mardigo yang Santaranya. Jadi, mohon maaf, saya nggak bisa komen. Saya nggak tahu, serius. Saya nggak ngerti. Ntar jawab masalah lagi. Nanti saya cari tahu dulu ya. Kamu email aja pertanyaannya ke saya. Nanti saya coba jawab. Ya. Email ke david@pknstan.ac.id ya. Siap. Terima kasih Pak. Pak mau bertanya, kan yang futures contract itu kan diatur oleh pemerintah. Peraturan pemerintah seperti apa Pak yang ada di futures contract? Dan apakah di Indonesia juga ada peraturan mengenai futures contract ini Pak? Terima kasih. Nggak tahu, nggak bisa jawab. Email aja pertanyaannya ya. Kalau kamu nanya peraturannya apa, saya nggak tahu. Nanti saya cari-cari tahu dulu ya. Yang lain silakan. Siap Pak. Terima kasih Pak. Pak, saya mau nanya, tapi agak di luar konteks ya Pak. Kalau tata kerja saham yang berlabel syariah sama non syariah itu apa ya Pak? Bentar, punya dulu. Iya Pak. Kamu yang ngomongin saham atau indeksnya? Yang kamu tanyakan, Tata, sahamnya atau indeks? Apa ya? lebih ke tata kerja sahamnya Pak. Nggak ada, sama aja. Jadi kalau kamu nanya saham syariah, nggak ada saham syariah itu. Yang ada indeks Jakarta Islamic Index itu ada. Namanya JII, Jakarta Islamic Index. Indeks itu isinya
Nih, Jakarta Islamic Index itu isinya apa aja nih? Isinya nih ada. Ya, ada ES, ada Adaro, Aneka, Astra. Ya, yang namanya Syam Syariah itu kan sebenarnya untuk menyasar investor yang nggak mau uangnya diinvestasikan di uang perusahaan rokok, perusahaan minuman keras kayak gitu. Makanya kalau cek di sini ada nggak Gudang Garam? Ada nggak Sampurna? Nggak ada. Wismila? Nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi kalau kamu nanya ada nggak Pak saham yang punya label halal dari MUI? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu namanya indeksnya. Ya, Jakarta Islamic Index. Nah, jadi ini membantu investor yang soleh-soleh gitu ya. Jadi kalau saya mau hanya invest di saham syariah ya pilih saham-saham yang menjadi bagian dari Jakarta Islamic Index kayak gitu. Itu sih jawabannya. Dijawab nggak? Kalau pay trend itu gimana ya, Pak? Kalau pay trend itu yang pasti takut salah ya Pak Yusuf Mansur, saya takut salah jawab. Jadi intinya gini, pay trend itu setahu saya kan dia mirip kayak apa ya? Mirip kayak OVO gitu ya. Mirip kayak OVO atau mirip kayak GoPay. Gitu kan? Itu kan. Jadi itu adalah media pembayaran. Alat bayar kasarnya gitu. Jadi kita bisa setahu saya kita bisa memperlakukan pay trend sebagai alat bayar. Ya. Atau tapi untuk bisa menggunakan pay trend itu kan kita harus mendepositkan ya, harus naruh uang sejumlah sesuatu yang nanti itu akan mendapatkan return dari hasil transaksinya, transaksi orang yang pakai pay trend kayak gitu. Saya tidak mengomentari proses bisnis pay trend-nya, tidak. Saya cuma mengomentari bahwa pay trend ini karena masuk kategori produk keuangan, maka harusnya dia dapat izin dari OJK. Nah, pada waktu itu pay trend nggak minta izin dan nggak ngurus izinnya. Jadi waktu itu kan Yusuf Mansur udah ditegur kan, harusnya kan dia langsung ngurus izinnya. Tapi setahu saya waktu itu di TV dia nggak ngurus izinnya. Ya udahlah ini kepercayaan aja umat sama saya gitu. Dan sampai saat ini Yusuf Mansur emang orangnya amanah seperti itu. Ya kan? Tapi kita nggak tahu ya, mohon maaf ya, kalau misalnya Yusuf Mansur meninggal, apakah penggantinya seamanah beliau? Kan kita nggak tahu. Nah, OJK pemerintah itu perlu memastikan bahwa institusi ini tuh berkelanjutan gitu, agar tidak ada nasabah yang dirugikan. Ya mungkin Yusuf Mansurnya sekarang soleh, tapi kalau misal nanti penggantinya nggak sesoleh dia atau nggak seamanah dia kan kita nggak tahu. Jadi memang tetap harus dapat izin dari OJK dan memenuhi persyaratan-persyaratan pengajuan kredit di lembaga keuangan. Seperti itu sih yang waktu itu dikritik sama Paytrend itu. Tapi saya tidak mengomentari proses bisnisnya ya. Oke, Dek. Terima kasih, Pak. Oh iya Pak, kalau misalkan tanya komposisi soal UTS itu boleh nggak sih Pak? Maaf Pak, masih di mute. Nanti pengumumannya saya taruh di GCR ya. Jadi biar infonya sama. Nanti saya akan kasih share komen gitu ya. Tapi ini saya coba diskusikan dulu sama dosen yang lain ya. Oke? Terima kasih Pak. Tapi yang pasti bab 6 tidak dibahas. Yang pasti bahasanya itu bab 45 ke bawah. Gampang Baik, kok. Pak. Cuma yang bisa saya pastikan nanti ada 24 soal. 24 soal. Soalnya sih cuma 4 apa 5, tapi soalnya beranak gitu ya. Jadi kalau dihitung per anaknya itu jadi 24. Nah, kalau ngitung anaknya, kalau kalian cuma punya waktu 100 menit, maka satu soal cuma 4 menit. Itu. Jadi saran saya adalah
siapkan contekan gitu ya, siapkan kerpean. Jadi kalau kalian punya buku atau punya rumus ya di print yang penting-penting gitu ya, udah ditandain. Atau kalau filenya PDF ya udah di bookmark. Atau kalau ngerjain ya berarti satu laptop, satu tablet, satu kertas gitu ya. Saya sih menyarankan kalian buka contekan sebanyak-banyaknya, tapi jangan diskusi. Ya, itu saya pesan banget sama kalian, jangan diskusi. Ya, walaupun sekarang kalian bisa Zoom, bisa video call, bisa sama teman-teman gitu ya. Tapi saya minta tolong jangan diskusi. Kalau memang nggak bisa jawab, udah tulis aja bilang, Pak, saya nggak bisa jawab, saya nggak ngerti. Udah tulis. Atau Pak, saya nggak bisa jawab, saya minta tugas tambahan. Nanti saya kasih tugas tambahan. Ya, saya lebih senang kalau kalian nggak bisa jawab ketimbang kalian bisa menjawab tapi itu hasil contekan. Gitu. Nggak bisa aja. Minta tugas tambah, nanti kasih dapat poin lebih. Ya, oke? Yang lain? Maaf Pak, saya mau tanya, tapi ini agak keluar dari konteks sih Pak, konteks dari materinya yang ini pertemuan ini. Gini Pak, saya mau tanya tentang, kan saya lihat story teman saya Pak, itu ada kenaikan saham Telkom gitu Pak, padahal sebelum-sebelumnya di saham Telkom itu mengalami penurunan gitu kan Pak, dibandingkan dengan Indosat yang kemarin itu mengalami kenaikan. Nah, saya mau tanya Pak, kok tiba-tiba bisa naik kayak gitu, emang itu pengaruhnya dari apa sih Pak? Saya mungkin saya jawab ya. IndiHome itu punya siapa? Telkom Pak. Iya ya. Iya. Jadi kalau lagi musim working from home gini, internet provider yang laris siapa? Oh iya. Tapi selain IndiHome. itu emang ada Pak, selain dari faktor IndiHome itu? Ya nggak tahu. Saya nggak bisa jawab. Tapi kalau kamu tanya tebak-tebakan, saya sih nanggepnya saham Telkom naik karena banyak orang mengakses. Coba kamu cek ya laporan keuangannya IndiHome. Cek sumber pendapatan terbesar itu dari mana? Jawabannya ada dari Telkomsel. Sorry, Telkom itu unit Telkom itu kan holdingnya, anaknya dia banyak ya, ada IndiHome, ada Telkomsel, ada macam-macam. Nah, yang paling menguntungkan itu adalah Telkomsel, bisnis Telkomsel, seluler. Ya, Telkomsel itu apa sih? Simpati kayak gitu ya. Cuma kalau kalian perhatikan bahwa coba kamu perhatikan, mungkin kamu bisa survei ya. Dari teman-teman kamu sekelas yang pakai nomor simpati siapa aja? Ya. Generasi milenial, setahu saya itu jarang yang pakai simpati. Biasanya pakainya M3 atau XL atau Axis gitu dan lain-lain. Tapi jarang yang pakai simpati. Orang yang nomornya simpati itu biasanya nomor old school, orang tua. Simpati sama mentari ya, kalau nomornya masih 0815 itu udah biasanya old school. Ya. Jadi memang dan layanan simpati itu mahal. Ya, Telkom itu kalah bersaing dengan Indosat kalau kalian perhatikan. Ya, apalagi dibandingkan dengan Tri Hutchison-nya, dengan Excel Axiata-nya itu ketinggalan. Maka Telkom memang dari segi persaingan dia awalnya dia best brand ya, tapi lama-lama dia nyungsep tuh, lama-lama dia jatuh. Tapi di tengah working from home kayak gini, setahu saya kebutuhan atas internet kabel itu sangat tinggi dan yang bisa menjangkau pelosok jaringan itu cuma IndiHome. Seperti itu ya. Terlepas dari banyak komplain speednya melambat dan lain-lain, tapi IndiHome. Dan itu lumayan mendongkrak nilai saham Telkom setahu saya. Ya. Tapi kita nggak punya laporan keuangan Telkom tahun 2020 ya, jadi kita nggak bisa ngecek seberapa besar porsi IndiHome atau Telkom itu terhadap labanya Telkom. Karena harga saham itu pasti ngikutin earning ya, pasti ngikutin net income gitu ya. Jadi kalau income-nya naik ya pasti harga sahamnya naik juga gitu. Kalau dia rugi harga sahamnya pun akan turun gitu. Ya itulah, nanti kita lihat. Coba kita bandingkan. Kalau kamu nemu laporan keuangan, biasanya laporan keuangan itu ada Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Kalau mungkin yang Q2 mungkin udah rilis ya, tapi mungkin unaudited, belum diaudit. Bisa dicek di situ mungkin. Ya. Itu kita melakukan namanya fundamental analysis. Ya, oke Pak. Makasih Pak. Yang lain silakan. Nggak ada?
Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sekian ya. Santai aja ujiannya. Constraint saya sama ujian itu bukan kalian nggak bisa, tapi kalian nggak cukup waktu untuk mengerjakan. Ya, karena soalnya banyak. Jadi, saya ulangi pesan saya, bikin contekan. Ya, bikin contekan. Karena yang kalian baca itu kan semua file ya, PDF, PowerPoint, video gitu ya. Dan saya pastikan soal UTS itu nggak bisa di copy paste. Jadi itu soal pemahaman. Jadi kalau kalian nggak paham, jadi kalian bukan seperti apa arti arbitrase gitu. Googling arbitrase itu apa sih gitu. Nggak akan benar itu jawabannya. Ya, nggak bisa di googling. Jadi itu hanya bisa dijawab dengan kalau kalian bikin contekan, bikin rangkuman. Jadi saran saya kalau kalian pengen dapet nilai bagus, dari sekarang bikin rangkuman. Tulis tangan aja atau copy paste, di print nanti terserah. Ya, nggak mungkin juga kan ngeset video menit keberapa gitu ya, susah itu nyarinya, lama. Nggak akan cukup waktunya. Pesan saya ulangi, bikin rangkuman, bikin kerepean, jangan kolusi. Ya, sekian dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam. Bapak, terakhir boleh nanya, Pak? Boleh, silakan. Yang Jadi, mau live, silakan ya. Saya tuh pernah latihan soal, Pak. Saya tahu caranya, tapi saya nggak bisa gunain kalkulatornya. Waktu Bapak menjelaskan caranya, ternyata pakai in itu, Pak. Jadi gimana, Pak, solusinya? In itu apa? Integral kayaknya. Jadi ada soal pangkat-pangkat gitu. Waktu itu Bapak menjelaskan penyelesaiannya menggunakan in di kalkulator. Oh. Nah, itu saya masih belum paham. Tapi kamu ngerti kan rumusnya? Rumusnya ngerti, Pak. Tapi jawabannya nggak tahu, Pak. Nyarinya gimana? Oh, ya udah gini. Nanti abis ini soal yang tadi kan saya udah naruh soal ya di exercise 2 itu akan saya bikinkan video cara pakai kalkulatornya. Ya, jadi nanti akan saya kerjakan soal 2 dengan kalkulator. Ya, tapi mohon ditunggu ya. Karena setahu saya minggu pertama itu soal ujian PPMK semua ya. Berarti kayaknya matematika kawan itu minggu kedua. Bener nggak omongan saya? Iya, Pak. Iya, jadi saya masih punya waktu ya berapa hari untuk nyiapin video itunya. Ya, jadi ditunggu aja. Nanti akan saya bikin videonya yang pakai kalkulator. Oke? Makasih, Pak. Udah ya? Oke, saya tutup ya. Makasih semuanya. Makasih, Pak. Pak. Pak.